Di hadapan Bapak saat ini, uh, kebetulan saya ada yang mau saya bicarakan kepada Bapak. Mungkin Bapak bisa membantu saya yang akan saya sampaikan ini sebentar. Terima kasih Bu ya, sebagai pimpinan atau sebagai orang tua di sekolah ini, saya sangat senang kalau ya sesekali datang ke ruangan ini untuk curhat atau cerita mungkin ada persoalan. Semoga saja bisa membantu sebentar Bu. Baik Pak, terima kasih. Jadi begini tadi Pak, saya nih di kelas saya ada salah satu siswa di kelas saya ini sangat jarang masuk sekolah, sering sekali alpa Pak. Sering Oh, sekali jarang alpa. masuk sekolah Kak Ibu. Ya, Pak. Kira-kira siapa Ibu? Dia nama itu? Dewa Pak, Dewa Dewa. namanya Oh, Pak. Iya, jadi Dewa ini jarang masuk sekolah. iya Pak. Nah, ini memang beberapa guru juga Ibu katakan demikian seperti itu ya. Tapi kira-kira Ibu sudah pernah bertemu dengan dia atau ini memang kejadian waktu Ibu punya ini di kelas itu memang Ibu sendiri yang alami itu atau mungkin guru mapelnya, guru PJOK atau guru agama mengalami hal yang sama? Ya Pak, bukan hanya saya sendiri Pak, bahkan dengan guru mata pelajaran yang lain, di mana setiap kali dia tidak datang itu pasti akan dialami oleh teman-teman guru lain, oleh Oh, guru mata iya. pelajaran. Oh, berarti ini Dewa ini jarang masuk sekolah dikeluhkan oleh semua guru ya Ibu, kira-kira begitu. Iya Pak, begitu. Hmm. Ini tapi ini Kak Ibu, ini Dewa ini kalau saya lihat itu anak itu kayaknya jago olahraga dia karena kalau saya datang sore untuk ekstra itu untuk lihat-lihat sekolah itu anak main bulu tangkisnya bagus sekali. Oh, iya, iya bagus Pak. Hanya masalahnya tadi dia jarang datang sekolah Ibu. Iya Pak. Hanya ini Kak Ibu, memang keluhannya seperti itu. Tapi kira-kira Ibu sudah pernah panggil dia, bagaimana, apakah ada persoalannya? Ya, begini Pak, memang kalau dalam kelas saat pelajaran waktu kalau dia datang hadir di sekolah itu Pak, memang anak ini sangat aktif Pak, sangat Iya, aktif dalam pelajaran. Tetapi yang saya khawatir ini karena dia jarang masuk sekolahnya itu Pak. iya, Terus Ibu. saya sudah melakukan pendekatan menggunakan segitiga restitusi, Pak. Anak ini memang mengalami masalah yang pertama, Pak, masalah kesehatannya, Pak. Oh iya, Terus, kesehatan Ibu, iya. ya Pak, dengan yang kedua dia punya apa namanya tentang uh, keadaan ekonomi orang tua. Keadaan ekonominya Ibu. Ya, itu yang dia sampaikan kepada saya, Pak. Iya Ibu, memang ada juga guru yang cerita, guru mapel PJOK itu katanya kalau les PJOK itu eh, kalau pagi itu memang kadang dia pilek atau kadang waktu upacara bendera dia sering mengeluh untuk apa karena tidak bisa ikut upacara dengan baik ya. Kemudian ini kayak memang soal kesehatan dan keadaan ekonomi ini itu jadi dia punya masalahnya. Mungkin ada masalah lain lagi Bu atau itu saja dari teman-teman guru yang cerita ke kita. Kalau dari teman guru lain seperti itu juga, Pak. Oh iya, jadi eh, itu persoalan yang dihadapi anak ini. Tapi ibu katakan dia apa juga, dia aktif di kelas juga untuk pelajarannya. Iya, Pak, dia sangat aktif, Pak. Oh iya. Jadi kelihatannya anak ini, kalau menurut saya ibu tahu tidak tahu menurut IT, anaknya sebenarnya masih mau sekolah, tetapi kesehatan dan keadaan ekonominya menghambat itu. Ya. Ya. Hanya ini Kak Ibu, memang saya pernah berpikir untuk beberapa siswa seperti ini, hanya saya belum sampaikan ke teman-teman. Ya, ini sekaligus
cara kita menemukan solusi untuk mereka yang seperti ini. Kira-kira menurut Ibu yang kita perlu lakukan sekarang untuk anak-anak seperti ini, untuk Beba ini bagaimana, Ibu? Kalau rencana yang saya harus lakukan nanti, Pak, mungkin yang pertama saya panggil secara khusus orang tuanya untuk Ya, Ibu. melakukan diskusi bersama orang tuanya tentang bagaimana pentingnya kehadiran di sekolah bersama Ya, teman-teman untuk mengikuti pelajaran. Terus yang berkaitan dengan kesehatannya itu mungkin diskusikan juga dengan orang tuanya untuk mungkin bisa lebih diperhatikan kesehatan anaknya itu untuk mungkin bisa membawa ke puskesmas kah atau untuk mendapatkan pengobatan untuk anak ini. Terus yang kedua juga mungkin bisa Bapak Kepala Sekolah bisa membantu anak ini yang berkaitan dengan biaya pendidikannya, tentang uang komitenya mungkin diperkurangkan, Pak. Itu rencana dari saya, Pak. ya. Terima kasih ya, Ibu. Memang ini juga sempat saya pikirkan juga. Menurut saya, jalan keluar yang sudah diberikan itu memanggil orang tua untuk membahas masalah ketidakhadirannya, kemudian kesehatan, ya membahas masalah kesehatan, kemudian dari sekolah kira-kira bantu secara ekonomi. Tapi kira-kira selain ke orang tua nanti Ibu, kira-kira apa lagi yang kita bisa buat selain bantu ekonomi Deva ini nanti? Misalnya pemotongan uang komite tadi, tapi kira-kira mungkin ada cara lain supaya dia bisa mengatasi masalah kesehatannya ini. Cara lainnya, Pak, saya melakukan pendekatan khusus juga kepada anak ini supaya untuk lebih diperhatikan kesehatannya, diperkurangkan aktivitas-aktivitas lain yang dapat mengganggu kesehatan tubuhnya, Pak. Itu dari Iya. Nah, jadi Ibu kita sudah dapat empat jalan keluar ini untuk Deva dan beberapa siswa yang mungkin menghadapi masalah seperti dia. Nah, kira-kira ini saya tanya Ibu sebagai wali kelasnya, yang paling mendesak ini supaya dia bisa cepat kembali menemukan motivasi untuk datang sekolahnya itu kira-kira apa Ibu? Dari 4 jalan keluar ini tadi. yang pertama itu, Pak, yang lebih memperhatikan dulu kesehatannya itu Nah, supaya berarti kita ya, fokus ke masalah kesehatan dia dulu Ibu. iya, karena kalau dia sehat, Pak, pasti dia akan rajin datang sekolah. Karena anak ini sangat aktif, Pak, sangat bagus dia punya kemampuan, Pak. Oh iya Ibu. Ini Kak Ibu, tentunya Ibu tidak bisa nanti sendiri toh. Ya, mungkin ada butuh bantuan dari teman sejawat atau warga kelas di Ibu sendiri, warga kelasnya Ibu, anak-anak temannya Dewi yang mungkin bisa diajak kerjasama. Kira-kira siapa ya Ibu? Ya, kalau untuk gurunya, Pak, nanti saya akan minta guru agama Ya, yang melakukan. ya Ibu. Halo Ibu Eni. Ibu Eni. Ibu Eni suaranya hilang. Coba off kameranya. Terputus kayaknya. Terputus suaranya. Ibu Eni sepertinya freeze, Pak. Mohon bersabar. Ya.
Pak Irfan punya ini macam kayak lurus panduan, bagus sekali kok saya lihat. Nah, tidak. Kan dari tadi kan saya lihat panduan ini Tirta dari tadi saya lihat terus. Bagus. Nanti tetap ada masukannya Alfredus. Bagus Pak Alfredus, melihat sekali panduannya. Ya. Sudah Ibu ini sudah kameranya. Maaf Pak, ini benar ada. Mati saya kameranya. Oh iya Pak. Ya, lanjut Ibu. Lanjut. Jadi nanti Ibu Eni minta bantuan itu. Kira-kira warga kelas yang bisa diajak bersama Ibu nanti untuk ketemu dewa siapa Ibu? Nanti warga kelas yang akan mengikuti saya untuk ketemu dewa nanti itu ada Yelang, ada Intan, itu yang rumah berdekatan dengan dia, terus ada ketua kelas juga, ada Daniel dengan Indri. Oh baik, sudah kalau gitu Ibu. Ya, Kira-kira nanti kapan Ibu kita bisa nanti kalau saya ada waktu saya akan sama-sama dengan Ibu dengan anak-anak di kelas Ibu. Kapan kira-kira kita bisa ke sana? Oh iya baik, terima kasih Pak. Mungkin kalau bisa mungkin sore Pak, mungkin bisa kalau Pak ada waktu sore sebentar, mungkin bisa. Oh oke Ibu, nanti saya akan usahakan supaya bisa sama-sama dengan Ibu karena kasihan juga Dewa ini anak pintar. Iya Pak. Anak pintar hanya karena masalah ekonomi dan kesehatannya dia jadinya tidak bisa bersekolah nanti. Padahal anaknya bagus untuk badminton juga Ibu. Ya. Iya Pak. Nah, ya. Mungkin ada lagi Kak Ibu, ada yang perlu disampaikan? Itu saja tadi Pak. Saya hanya mau minta solusi dari Bapak tadi. Ternyata Bapak sudah bersedia untuk membantu saya. Di mana sore juga sebentar bisa mengikuti bersama kami dengan warga kelas tadi. Ada 4 orang tadi itu untuk bersama-sama mengunjungi Dewa. Oh iya Ibu, terima kasih. Ya. Jadi ya, terima kasih sudah datang ke ruangan ini tadi. Ya saya harapkan wali kelas juga sama seperti Ibu Eni pendekatannya ini sehingga anak-anak kita kan ya merasa sekolah mereka itu seperti rumah mereka sendiri. Mereka menemukan orang tuanya di sekolah ini. Ya. Terima kasih ya Ibu sudah bersedia untuk bercerita tentang Dewa ini. Ya baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya dan telah bersedia untuk membantu saya. Terima kasih terima Pak. kasih, Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Irfan. Luar biasa, terima kasih kepada Ibu Eni. Nah, kebetulan juga seperti biasanya setelah meeting dengan Coach, kita sama-sama merefleksi, menilai, memberi masukan bagaimana pengamatan saya yang sebagai observer. Nah, saya kebetulan selama mulainya kegiatan tadi saya ada panduan bagaimana Tirta itu adalah tujuan umum, terus identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Nah, dari Pak Irfan saya sangat apresiasi. Mungkin Pak Irfan ada panduan, saya tidak tahu, macam kayak ikut panduan betul caranya. Bagaimana Pak Irfan sebagai coach, dia mampu mengidentifikasi masalah apa yang yang Ibu Eni keluhkan kepada coach sebagai kepala sekolah. Terus coach juga luar biasa bagaimana menanyakan pertanyaan, menggiring atau mengarahkan pikiran dari coach supaya coach ini bisa menyelesaikan masalahnya. Itu luar biasa. Terus di rencana aksi tadi, saya lihat alurnya cukup alot, bagus sekali. Bagaimana
ada tahapannya sekitar 6 tahap, yaitu apa rencana yang dicapai tujuan, adakah prioritas, terus strategi, bagaimana jangka waktunya, ukuran keberhasilannya seperti apa, serta bagaimana mengantisipasi gangguan itu, persoalan itu. Pak Hirfan sebagai coach-nya mampu membuat hal itu, terus Ibu Eni juga mampu menjawab semua atas apa yang disampaikan oleh Pak Hirfan, sehingga Ibu Eninya mampu menyelesaikan. Terus yang tertariknya saya tadi di bagian terakhir, tanggung jawab adakan komitmen toh. Nah, di komitmen itu tadi saya sangat tertarik bagaimana Pak Hirfan mengumpan pertanyaannya sehingga Ibu Eni mampu membuat apa komitmen yang harus dibuat Ibu Eni, dan Ibu Eni menjawab komitmennya untuk bagaimana dengan teman dari peserta didik itu bersama wali kelasnya. Terus tindak lanjut dari komitmen itu, dan terakhirnya kepala sekolah akan menanyakan langsung, kira nanti saya akan bersama ibu. Nah, artinya itu penyelesaian terakhirnya sudah, dan ikut alur betul. Saya sebagai apa tadi? Observer memberi apresiasi kepada Pak Hirfan karena ini sebagai coach ini yang luar biasa bagaimana dia ikut alurnya. Semoga nanti waktu Ibu Eni sebagai coachnya mampu menggalikan pertanyaan, mengidentifikasikan supaya sesuai dengan yang sebenarnya. Saya kembalikan, mungkin karena Pak Agus juga ada tambahan, karena sudah satu room ini silakan, tapi kalau tidak, saya kembalikan selamat kepada berdua, silakan tukar. Pak Irfan mungkin ada tanggapannya, saya persilakan. Atau Ya, Ibu Eni. Terima kasih Pak Alfredus ya. Terima kasih atas penguatan masukannya. Ya, saya hanya coba menerapkan cara-cara yang dilatih kemarin, terutama menjadi pendengar yang baik. Itu saja. Terima kasih. Ibu Eni mungkin. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Alfredus atas masukan dan apresiasinya. Jadi saya juga tidak tahu lagi sebentar apakah saya seperti Pak Hirfan atau tidak. Kita ini sama-sama belajar. Jadi itu saja penyampaian dari saya ucapkan terima kasih. Sekarang posisi tukar sudah, Pak Hirfan sebagai coach, Ibu Eni sebagai coach, dan sebagai observernya Pak Gus Wanan. Bertempat saya persilakan. Ya. Ya. Langsung saya begini. Ya. Ya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Irfan. Hai, silakan masuk. Ya. Silakan duduk Pak Irfan. Bagaimana kabarnya Pak Irfan? Ya, hari ini ya tidak seperti hari biasanya. Seperti hari-hari biasanya ada sedikit yang mengganjal. Kalau Ibu tidak keberatan, saya mau cerita sedikit. Boleh ya Ibu? Ya boleh, tidak apa-apa Pak. Silakan cerita. Kebetulan saya juga lagi ada selesai kerja ini sedikit tadi. Saya mau istirahat. Ini saya akan berikan waktu kepada Pak Hirfan untuk menyampaikan apa kira-kira yang mau dibicarakan pada pagi ini. Ini Kak Ibu, memang tadi ini saya setelah istirahat, saya coba masuk ke ruangan guru. Ya. Kemudian di ruangan guru ini kebetulan ada beberapa ibu guru. Sementara kan kemarin ini IT kasih tugas ke saya supaya supervisi mereka. Ya, terus Pak. Sampai di ruangan guru tadi, kelihatannya mereka sedang membicarakan itu. Mereka tidak setuju karena kebetulan ibu itu tadi kan saya tidak mau sebut namanya, ya ibu tadi itu dia ini kelihatannya tidak setuju kalau saya supervisi dia karena alasannya masa kerjanya, ya begitu tadi Ibu. Oh baik. Jadi jadi ada beberapa guru tadi sedang membicarakan
bahwa Pak itu mau melakukan supervisi. Mau Tidak, Ibu. melakukan supervisi. Tidak, bukan Ibu sudah kasih tugas ke saya sebagai kepala sekolah tuh Iya, iya bantu Pak. bantu IT untuk supervisi mereka. Saya sudah Iya, iya. laksanakan tugas itu, tetapi kelihatannya ada yang keberatan karena mereka berpikir bahwa usia mereka lebih tua dalam masa kerja, belum ya, sementara saya masih terlalu muda untuk supervisi. Iya, baik Pak. Saya rasa untuk melakukan supervisi ini sebenarnya sangat membantu guru dalam melakukan pengembangan dirinya untuk meningkatkan kompetensinya dalam mengajar. Jadi perlu saya tanyakan kepada Pak Hirfan, kira-kira mungkin ada gambaran dari Pak Hirfan tentang guru-guru yang yang menolak dengan supervisi yang saya tugaskan kepada Pak Hirfan. Ini Kak Ibu, memang kan ini ya saya juga mendengar samar-samar saja toh, kemudian mereka punya ekspresi mukanya ini kelihatan tidak setuju sekali. Begitu ketika saya lakukan supervisi itu. Ya saya tadi ya keluar ruangan saja, saya rasa tidak nyaman, saya keluar dari ruangan guru ya karena tidak enak juga untuk tegur langsung mereka. Ya. Ya, begitu tadi ya, Bu. Oh, baik sudah Pak. Maksud saya begini Pak, kita juga kita bicara bersama dulu ya Pak. Kita bicara bersama-sama untuk mencari solusi untuk membantu teman-teman ini tadi yang tidak mau melakukan supervisi untuk meningkatkan kompetensi mereka. Mungkin ada solusi dari kira-kira seperti apa yang Pak rencanakan untuk agar teman-teman ini bisa melakukan supervisi nanti yang saya sudah percayakan kepada Pak Hirfan. Ya, ini Kak Ibu, memang saya pernah ini toh, mungkin saya akan coba untuk yang pertama itu nanti. Mungkin saya tanya dulu ke mereka, bicara dulu, Ibu, ya minta maaf, saya akan sampaikan minta maaf. Nah, saya diberi tugas oleh kepala sekolah untuk supervisi. Itu yang mungkin pertama saya lakukan. Kemudian nanti mungkin saya minta bantuan Ibu kepala sekolah juga. Nanti minta bantuan IT untuk coba memberi arahan kepada mereka. Bukan arahan juga, maksudnya masukan kepada mereka karena supervisi itu bukan maksudnya untuk menghakimi mereka. Itu saya punya pikiran selama ini, Bu. Iya, ya. Oh, itu saja, Pak? Iya, itu saja. Saya merencana mau sampaikan itu sejak tadi, Bu. Maksudnya ke mereka juga saya akan ngomong, ya. Saya akan berusaha untuk rendah hati supaya mereka mau terima itu. Kalau saya supervisi. Iya, Pak, baik. Jadi seperti yang Pak sudah rencanakan tadi, yang pertama tadi melakukan pendekatan secara khusus kepada guru-guru yang menolak mau supervisi tadi. Terus rencana yang kedua tadi bahwa Pak Hirfan mau minta bantuan dari kepala sekolah untuk melakukan pendekatan kepada mereka. Jadi saya juga nanti akan membantu melakukan pendekatan kepada mereka. Mungkin ada juga selain melakukan pendekatan secara pribadi Pak Hirfan, mungkin ada juga rencana lain untuk menyelesaikan masalah tentang supervisi yang saya sudah serahkan kepada Pak Hirfan. Mungkin ada rencana lain dari Pak Hirfan? Ya, ini Kak Ibu, saya juga rencana mau minta bantuan Pak Alfredus itu Kak. Pak Alfredus itu kelihatannya enak nanti, enak untuk maksudnya dia punya cara menyampaikan sesuatu itu kelihatannya santai tapi bisa menggugah orang. Saya rencananya nanti mau minta bantuan dia saja
supaya ya. sama-sama diskusikan itu dengan teman guru itu. Bagus, bagus. Oh, baik, itu saja Pak Hervan. Itu Ya, saja itu sih. rencananya. Ya, Ya, saya bagus rasa Pak. itu. Ya, baik. Sangat bagus sekali atas rencana, beberapa rencana yang akan dilakukan oleh Pak Hervan, di mana yang pertama tadi Pak Hervan melakukan pendekatan secara pribadi. Yang kedua juga Pak Hervan juga mau meminta bantuan dari kepala sekolah untuk melakukan pendekatan kepada guru yang tidak mau melakukan supervisi, karena saya serahkan kepada Pak Hervan. Terus yang kedua juga saya mengharapkan juga nanti Pak Alfredus mempunyai waktu untuk bisa membantu Pak Hervan untuk menyelesaikan masalah ini dalam melakukan pendekatan kepada teman guru yang tidak mau melakukan supervisi. Karena supervisi ini sangat penting bagi kita guru untuk meningkatkan kompetensi kita. Saya rasa mungkin itu saja pembicaraan kita pada pagi hari ini. Mungkin masih ada lagi yang lain, Pak Irfan? Tidak ada Ibu, itu saja saya mau datang curhat, itu saja. Saya juga tidak nyaman berapa hari ini lihat mama-mama punya muka itu. Oh iya, bagus juga. Baik, terima kasih Pak Irfan yang sudah datang menghadap saya tadi. Memang ini kita sangat bagus dalam sebuah instansi ini, kita harus perlu terbuka. Misalnya ketika Pak Irfan tidak mau, ketika Pak Irfan mendapatkan teman-teman yang tidak mau tadi melakukan supervisi dengan bagaimana secara mukanya ibu-ibu tadi itu. Ketika Pak Irfan dengan cara emosi pasti terjadilah situasi yang tidak bagus. Jadi sangat bagus sekali Pak Irfan. Mudah-mudahan ada guru-guru lain nanti yang seperti Pak Irfan ketika ada masalah selalu mencari solusinya bersama. Baik, terima kasih Pak Irfan. Selamat. Ya, minta maaf sudah mengganggu tadi. Tidak apa-apa Pak. Jadi, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bu. Sudah Malfudus, tunggu sudah. Ya, terima kasih. Jadi ada beberapa catatan yang menjadi perhatian bersama. Karena ini masalah terkait dengan supervisi, setidaknya itu kan ada istilahnya kesepakatan antara kepala sekolah dengan guru-guru. Lalu di sini tadi seolah-olah coach ada sedikit bingung terkait dengan supervisi. Sementara supervisi ini kan kita sudah melakukan dan mengutus salah satu guru untuk melakukannya. Jadi memang langkah-langkahnya sudah sesuai. Saya rasa seperti itu gambaran umum yang berhubungan dengan kegiatan dan yang perlu dilakukan saat penerapan alur tirta. Lalu mungkin yang lain rasa sudah sesuai. Hanya itu tadi yang berhubungan dengan persoalan gosip ini kan saya rasa itu bukan menjadi sebuah hambatan kita untuk membatalkan kegiatan yang sebenarnya. Kalau saya simak artinya tidak bukan berarti bahwa ini bukan dikatakan sebagai masalah, tidak. Artinya masalah ini tidak terlalu membuat kita membatalkan semua kegiatan yang sudah direncanakan bersama. Mungkin tidak ada hal lalu yang berhubungan mungkin ada hal lain yang perlu ditambahkan baik dari Pak Hervan maupun oleh coach Ibu Eni. Saya mohon kesempatan dan kesediaannya untuk bisa memberikan ataupun memberikan elaborasi terkait dengan apa-apa yang perlu dilakukan oleh Ibu Eni sebagai coach dan apa-apa yang perlu dilakukan oleh Pak Hervan sebagai coaching. Jadi saya mohon kesediaan Pak Hervan duluan, kira-kira apa yang perlu
dielaborasi yang perlu disampaikan oleh Ibu Eni sebagai coach. Begitupun setelah itu saya beri kesempatan kepada Ibu Eni, kira-kira hal apa yang mungkin kurang daripada Pak Irfan sebagai coaching. Kalau menurut saya tadi mungkin sudah saya sudah memberikan pandangan. Kepada Ibu Eni saya berikan kesempatan. Baik. Terima kasih kepada Pak Gusti yang sudah memberikan masukan dan apresiasinya kepada kami tadi. Di sini kalau dari saya juga tidak tahu apa yang mungkin teman-teman yang menilai tadi kira-kira apa kekurangan dari saya. Terus karena saya agak kaku tadi, kebetulan saat kita ini sedang belajar sehingga Sama-sama Ibu, sama-sama belajar. kaku dalam melakukan pembicaraan tadi. Terus yang kedua di sini ini saya rasa ini tentang perasaan tadi ya, yang dibicarakan tadi tentang perasaan. Ini memang begitu sudah yang namanya manusia pasti kita perlu juga ada curhatnya. Ya, jadi sangat bagus juga kepada Pak Irfan. Saya sangat terima kasih kepada Pak Irfan yang sudah memberikan supaya saya bisa belajar untuk untuk menyampaikan kira-kira seperti apa alur Tirta ini. Jadi itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Kan dari Pak Irfan. Ya, terima kasih Pak Agus, Ibu Eni, Pak Alfredus sudah bersama sore ini tadi. Ya, memang tadi ya, yang saya coba tadi ya coba mendekatkan yang konsep yang ini Tirta ini seperti curhat saja, karena yang saya maksudnya yang di sekolah itu kalau menurut saya ya tidak terlalu formal sih gaya ceritanya, ya lebih baik disampaikan dengan cara-cara yang ya seperti yang kita omong-omong di sekolah, tetapi coba kita masukkan model coachingnya ini. Ya, saya berharap sih maksudnya nanti saya setelah ini di sekolah juga, ya kalau ada teman yang curhatnya diselesaikannya dengan model Tirta ini. Ya, terima kasih, bagus. Terima kasih Pak Irfan. Dari Pak Alfredus mungkin. Pak Alfredus mungkin ada tambahan. Ya, memang sebenarnya tidak ada tambahan karena waktunya masih lama. Kita manfaatkan waktu ini sebaiknya. Dengan cara baca WA ini dari Hero nih di bagian di grup ini, saya ada lihat di grup ini. Nanti kita akan praktek lagi dan akan diunggah ke YouTube. Jadi ada tambahan-tambahan kecil, tetapi yang lagi kami dua Pak Agus tadi antara Ibu Eni dengan Pak Irfan, karena masih langkah praktek. Nah, tapi kalau yang dari sekian diskusi tadi, kebetulan saya yang sebagai observernya, saya sekalian dengan lihat panduan bagaimana kebutuhannya. Saya tertarik dengan yang betul-betul arah itu, yang waktu pertama tadi antara Ibu ini dengan Pak Irfan itu. Di mana itu macam arahnya, panduannya kayak lurus sekali, kayak ikut alurnya baik sekali dari atas. Karena kebetulan saya dari observer, tapi yang kedua tadi kan saya tidak observer, makanya saya tidak ada panduan, saya tidak lihat toh. Makanya saya juga untuk kita semua, semoga kegiatan hari ini bisa membantu kita untuk bagaimana nanti kita dijadikan sebagai coach, sebagai coach untuk kita semua bersama teman di sekolah. Jadi ya harapan saya semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan kita kembangkan untuk sesama rekan kita di sekolah. Itu saja dari saya, Pak Irfan.
saya kembalikan. Teman-teman, saya kembalikan. Ya, terima kasih untuk praktek yang sudah dilakukan hari ini. Ya. Jadi kita tunggu menanti waktu itu saja. Sekitar lagi berapa tadi? 18.15. 15 menit lagi. Kita ke room utama. Ini tadi yang di apa nih Pak? Dia harus 3 CGP secara luringnya. Oh, ini ada chat nih Pak Evan. Kalau sudah selesai boleh ke room utama. Oh iya. Kita mati saja ya. Iya, mati. Kenapa itu kalian mati saja kok? Nah, mati saja, mati itu. Pak Irfan hentikan dulu rekamannya. Saya lupa. Kita matikan semua ke ruang utama saya. Oke.